Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini senang ya bisa berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Teman-teman, kembali hari ini kita akan bercerita tentang penyakit asam lambung. Teman-teman, ini video pertama aku di bulan April. Ini adalah video ketiga aku dari yang pertama dan kedua kemarin ya. Udah lumayan lama aku tidak bikin video, hampir 3 mingguan ya. Itu karena kemarin maklum mungkin baru pertama kali atau bisa disebut dengan pemula gitu ya. Pemula untuk bikin vlog seperti ini. Ada kayak kemarin itu kurang yakin gitu, kurang percaya apa iya harus dilanjutkan video-video saya, vlog saya, karena sebenarnya kan saya udah pernah bilang kemarin pertama kali saya sendiri itu belum sembuh total dari penyakit asam lambung ini. Saya masih sering, bukan sering ya, masih ada kadang-kadang kambuh gitu. Tapi untuk yang nyeri lambungnya itu sih udah nggak pernah lagi. Cuman terkadang masih kalau misalkan saya kalau cuacanya dingin, saya masih sering kambuh juga ininya, asam lambungnya, meskipun tidak terlalu parah ya. Karena asam lambung ini kan memang tidak cocok dengan cuaca dingin. Oke teman-teman, di sini aku akan membagikan pengalaman yang aku alami dan aku lalui kalau misalkan pada saat aku sedang kambuh gitu ya. Biasanya kalau aku itu kambuhnya biasanya lebih sering itu di malam hari. Biasanya dari sore, kalau udah dari sore itu pergantian dari sore ke malam gitu ya, sekitar jam 6-an itu mood kita kan udah berubah biasanya ya. Kalau udah sore ke malam itu biasanya udah mulai agak ini ya, udah mulai agak ada rasa-rasa yang gak enak gitu ya. Itu gak bisa dijelaskan, itu rasanya badan itu udah mulai rasa-rasa agak gak enak. Apalagi kalau misalkan pada siang harinya, pagi, sore atau malamnya itu kita makannya mungkin ada makan makanan yang bisa memicu gitu ya, memicu asam lambung kita naik. Sebenarnya sangat penting juga sih sebenarnya ya kita menjaga pola makan, tapi saya biasanya sih berusaha sih untuk tidak membuat, misalnya kalau misalkan ada makanan-makanan yang saya itu tidak cocok makannya atau apa gitu, saya ya udah, kalau memang udah saya terlanjur makan, saya tidak terlalu berpantang juga sih ya, kecuali pedas sama asam itu saya memang tidak doyan juga ya. Pedas juga saya memang tidak mampu, tapi itu memang harus, itu kalau cabai yang pedas, asam gitu ya, itu harus, kalau kita penderita asam lambung kita harus berpantang kalau untuk makanan yang itu. Kalau makanan-makanan yang lain seperti makanan-makanan coklat atau yang lain-lainnya saya masih makan ya, meskipun tidak banyak. Karena kalau misalkan kita udah menanamkan di dalam pikiran kita, misalnya kalau makan ini nanti mahku kambuh, kalau makan ini nanti mahku kambuh, itu akan tersugesti, maaf ya ngomongnya salah, itu akan tersugesti teman-teman. Jadi untuk lebih baiknya itu sebenarnya kalau memang kita pengen makan sesuatu, misalnya kalau udah terlanjur kita makan dan ternyata itu tidak cocok dengan asam lambung kita, dengan lambung kita, ya udah kita jangan makan lagi dan jangan terlalu bersugesti, nanti pasti habis ini asam lambungku pasti naik. Jangan seperti itu, nanti akan terus-terusan seperti itu ya. Itu akan menyebabkan kecemasannya akan naik gitu ya, kambuh maksudnya ya. Jadi biasanya kembali lagi ke pembicaraan yang pertama tadi, biasanya saya itu kambuhnya itu mulai dari sore
sore ke malam gitu. Dari situ biasanya saya udah seperti ini ya, badan itu udah bukan badan ya, itu dari anxiety-nya kayaknya ya, dari pikirannya udah agak nggak enak gitu ya. Yang sekarang yang masih saya rasakan itu adalah telinga kiri dan kanan ini seperti berdengung. Itu sebenarnya tidak berdengung ya sebenarnya, tapi kurang gimana ya jelaskannya ya, saya juga kurang ngerti ini untuk jelaskannya. Itu seperti kita itu ada sesuatu gitu, sebenarnya itu juga tidak berdengung, cuman lain aja gitu, perasaan kita itu seperti lain aja gitu, seperti kita itu naik sesuatu, mungkin kayak naik kapal gitu ya, seperti kita itu gimana ya, badan udah mulai agak nggak enak, kadang-kadang tiba-tiba aja langsung ada perasaan seperti tiba-tiba aja mau jatuh gitu, tapi tidak terlalu sering juga sih ya, karena itu juga mungkin efek dari karena kadang saya kecapean mungkin ya, kecapean atau kurang istirahat gitu ya, atau makannya mungkin pas sarapannya itu agak telat gitu, atau makan siangnya itu agak telat. Jadi sebaiknya memang harus dijaga pola makannya, harus dijaga dengan baik. Oke teman-temannya di luar sana, mungkin banyak teman-teman yang masih berjuang seperti saya. Saya ini membuat video ini tidak seperti yang lain ya, mungkin yang lain mereka bikin video itu salah ngomongnya ya, mereka bikin video itu mereka udah sembuh, mereka itu udah sembuh total gitu. Kalau saya juga masih berjuang, saya masih berjuang seperti teman-teman ya, tapi udah lumayan ini ya, udah lumayan tidak parah, karena saya memang berusaha nekat gitu ya. Biasanya kalau pas malam hari, pas mau tidur, apalagi itu misalnya saya tidurnya agak kemalaman gitu, kalau udah di atas jam 10 aja itu rasanya udah agak ngambang ya sebenarnya, apalagi kalau cuacanya dingin. Itu udah agak gimana gitu. Biasanya saya pasrah aja gitu, yang saya lakukan itu ya udah ya Tuhan, kalau memang malam ini, kalau memang Engkau akan memanggil aku Tuhan, aku ikhlas, aku minta ampun Tuhan. Biasanya saya seperti itu bicara dalam hati, karena kadang tiba-tiba aja gitu, kecemasan itu kan suka tiba-tiba ya, suka tiba-tiba aja gitu, meskipun kita lagi tidak mikirkan apa-apa, biasanya tiba-tiba aja langsung rasanya saya tuh napasnya mau berhenti gitu kan, seperti napas pendek gitu. Tapi untuk yang jantung berdebar-debar saya juga udah agak berkurang ya, udah agak berkurang, cuman masih aja kayaknya kecemasannya ini yang masih belum sembuh total ya. Sepertinya masih ada pikiran-pikiran negatif gitu ya, yang masih belum sembuh total. Itu yang sepertinya yang benar-benar harus saya sembuhkan ya. Jadi ya udah, biar gimana pun rasanya saya itu takut, seperti saya udah aduh gimana nih, sepertinya udah mau berhenti nih napasnya, aduh gimana nih, udah saya pejamkan aja mata gitu ya, saya tidur, saya tidak peduli besok paginya, puji Tuhan gitu ya, saya masih bisa bangun, saya masih bisa menghirup napas lagi, saya masih bisa bernapas gitu kan, menghirup udara pagi setiap hari. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya malam besoknya terjadi seperti itu lagi, saya ingat kejadian yang udah malam kemarin gitu, udah yang kemarin juga seperti ini gitu kan, tapi ya masih dijaga Tuhan, masih dipelihara Tuhan, aku masih bisa bangun gitu kan besok paginya. Cuman kadang ada kayak pikiran nakal gitu ya, biasanya meskipun kamu kemarin itu kamu bisa bangun, malam ini lain gitu, biasanya ada pikiran seperti itu teman-teman, kayak pikiran nakal kita sendiri sebenarnya ya. Tapi ya udah, aku ngomong sendiri dalam hati, ya Tuhan ampuni aku, kuatkan aku, biar aku bisa melewati rasa takutku ini. Terima kasih Tuhan, kalau memang Engkau akan memanggil aku ikhlas Tuhan, aku sabar, dan aku tahu Tuhan kapan waktu yang tepat Engkau akan memanggil aku. Biasanya aku doanya seperti itu, tapi tidak doa duduk yang
benar-benar posisi doa gitu, enggak sambil pejam mata, sambil baring, kadang sambil peluk anak gitu ya, sambil berusaha tidur gitu ya. Biasanya aku seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman yang di luar sana mungkin masih banyak yang berjuang, yang masih mengalami asam lambungnya yang mungkin masih dalam tahap pengobatan, yang masih berjuang, yang masih anxiety, kecemasannya itu masih parah gitu ya. Boleh tonton video ini, boleh juga dengarkan musik-musik relaksasi. Biasanya saya seperti itu ya, musik meditasi gitu ya, musik-musik rohani biasanya saya dengarkan sebelum saya tidur ya. Oke teman-teman, kali ini cukup di sini dulu ya cerita-cerita kita. Di video selanjutnya kita akan cerita lagi. Bye bye.